And 3, 2, 1, close the door. Jadi hari ini gue memang menyiapkan diri gue gitu, pakai kutang, terus gue berpakaian seprima mungkin untuk bisa ngomongin topik hari ini ya sebenarnya. Iya dong. Enggak, betul-betul. Gue nyesuai kacamata gue dulu. Takutnya kacamata gue yang salah gitu loh. Oh, bener. Bukan. Gini ya. Lu tahu kan hilangnya Deddy Corbuzier tuh lumayan jadi viral di sosial media. Kenapa? Terus tiba-tiba dia balik dengan seorang dokter ngomongin soal badai sitokin, which is yang sebelumnya kayaknya kita nggak pernah dengar. Maksudnya orang cuma tahu bahwa di opnam karena COVID-19, terus ada lagi mutasi dari India gitu ya. Tapi orang nggak pernah dengar tuh badai sitokin sampai dia ngomong saat itu. Nah, gue berpenampilan seperti ini supaya mengilhami kan. Sama gue juga mencoba untuk olahraga biar perutnya juga kurusan dikit. Jadi biar kayaknya lebih gitu. Bentar. Jadi gue untuk mempertegas dulu nih. Hari ini gue nggak rekaman sama Budi. Gue rekaman sama Dedi. Sama Dedi. Dedi wannabe gitu ya. Yan, boleh share nggak? Maksud gue gini, to the point aja. Badai sitokin itu apa sebetulnya dan hubungannya sama COVID-19 itu apa gitu. Itu sih yang buta sebetulnya gue. Dan gue yakin pendengar kita juga banyak yang nggak tahu. Tapi sebelum kita mulai nih, Bud, gue ada satu pernyataan lu sebenarnya gue kurang ser. Oke. Yaitu lu kan mendengar badai sitokin setelah ini di-boomingkan kan, digaungkan gitu loh. Benar, iya. Betul. Ya kan? Padahal sebenarnya badai sitokin itu sudah ada diprediksi dan mulai dipertimbangkan sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi karena COVID itu sebenarnya sejak dari awal COVID. I see. Kok tapi jarang dipublikasikan sih? Maksudnya? Jadi ya kalau misalnya ke masyarakat luas, terutama sobat healthy yang aware akan kesehatan, gue yakin sih mungkin sudah pada tahu gitu. Nah kalau lu sih ya gue udah mesti cari excuse lagi gitu. Enggak dong. Habis gitu maksud gue. Enggak. Tapi gue yakin banget. Ini kalau kita search di Google Trend 2021, ini pasti mulai dari bulan Agustus sih naik banget nih. Dulu pasti nggak banyak yang nyari badai sitokin. Ayo Ran, lu boleh cerita. Oke. Jadi sebelum kita mulai dengan badai sitokin, kita mulai dengan sitokinnya dulu nih, Bu. Oke. Nah, buat sobat healthy yang tahu, sitokin itu sendiri bukan suatu substansi yang berbahaya. Jadi sitokin ini adalah suatu ibaratnya messenger. Gitu. Dia pembawa sinyal nih. Dia memberitahukan ke tubuh kita bahwa ada sesuatu di tubuh kita yang perlu ditangani. Hanya COVID-19 bukan penyebab satu-satunya terjadinya adanya peningkatan sitokin. Ada banyak faktor. Misalnya ya, infeksi virus yang lainnya, infeksi bakteri, atau kadang-kadang pada orang yang habis melakukan transplantasi, organ yang ditransplant itu kan organ asing kan, itu juga bisa meningkatkan sitokinnya. Gitu. Nah, tunggu. Gue boleh potong dulu nggak? Sitokin itu sama kayak sel darah putih maksudnya? Yang sitokin itu apa? Sitokin itu bukan sel, Bud. Jadi dia itu sifatnya tadi gue bilang seperti messenger. Jadi dia pembawa pesan yang memberitahu kita sel-sel tubuh kita yang lain bahwa, oi, kayaknya ada bahaya nih. Oi, kayaknya ada benda asing yang mau menyerang nih. Ayo siap-siap. Tingkatkan reaksi peradangan. Gitu. Berarti dia nggak berbahaya dong sebetulnya kalau membawa pesan doang? Sitokin itu sendiri sangat bermanfaat sebenarnya dalam mengatasi infeksi. Gitu. Nah, yang tidak kita harapkan adalah produksi sitokin yang berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan reaksi peradangan yang meluas di seluruh tubuh kita. Dan itu yang berbahaya. Nah, gue lihat dari muka lu yang makin menciut karena lu berkerut gitu ya. Jadi gue coba menggunakan analogi. Oke, bagus. Anggaplah WhatsApp Messenger itu kan sebagai perantara kita kan, Bud? Iya. Kalau misal gue manggil gitu, Bud, terus lu balas, ada apa? Kita komunikasi, enak kan? Tapi, lu kebayang nggak apa yang terjadi kalau gue nge-flood lu, ngebanjir lu dengan message yang nggak penting? Bud, boy. Lu keganggu nggak? Emang keganggu sih, bahkan sebelum lu WhatsApp aja udah keganggu sebetulnya. Jadi sebelum lu mulai WhatsApp, gue udah mulai feeling, aduh nggak enak nih gue nih gitu. Oke, jadi gue kebayang. Itu analoginya sitokin ya, badai sitokin itu ya berarti ya? Badai sitokin. Nah, jadi kalau misalnya kita udah bicara dalam konteks badai sitokin, berarti itu udah benar-benar badai ya, sifatnya itu banyak, dia meluas ke seluruh tubuh.
menyebabkan reaksi peradangan yang sebenarnya tidak perlu. I see. Gitu. Nah, waktu itu pertanyaan, dan mungkin juga pertanyaan dari Sobat Healthy dan lu ya, Bud ya. Kenapa badai sitokin bisa terjadi padahal swab PCR udah negatif? Iya, betul. Ya kan? Jadi itu bisa aja berupa late respon gitu. Jadi bangkai-bangkai virus yang ada itu memicu terjadinya badai sitokin juga. Jadi nggak cuma virus hidup, sisa-sisa genetiknya itu juga bisa memicu jadinya badai sitokin. Nah, sekali terjadi badai sitokin itu agak sulit untuk kita redam kembali. I see. Pada pasien-pasien yang cenderung rentan, contohnya misalnya komorbidnya banyak, penyakitnya banyak, atau usianya tua. Kalau misalnya inflamasi itu tidak kita redam dengan segera, itu bisa menghasilkan kerusakan di berbagai organ tubuh karena reaksi peradangan yang berlebihan. Virusnya sendiri mungkin belum tentu ada atau tidak sematikan itu badai sitokin. Oke, Yan, gue tanya sebentar, gue potong dulu. Gue punya banyak pertanyaan. Yang pertama gini, apakah badai sitokin, tadi kan lu udah pernah bilang di awal, maksudnya ketika transplantasi misalnya, kan sitokin juga memberitahu kan pada organ yang lain, ada organ baru nih gitu. Pertanyaan gue adalah, apakah badai sitokin ini bisa muncul di berbagai macam penyakit, nggak cuma COVID-19 gitu? Maksudnya kalau dengan konteks yang tadi, berarti kan sebetulnya badai sitokin ini jadi pemicu dalam tanda kutip kematian untuk banyak penyakit lainnya gitu. Sebenarnya sih banyak banget faktor. Tadi udah gue sebut ya, salah satunya kan transplantasi itu sebagai salah satu pemicu badai sitokin. Tapi memang sampai saat ini paling banyak disebabkan itu karena virus, Bud. Mungkin lu pernah ingat gak virus SARS? Itu sebenarnya corona juga gitu, cuma corona mutasinya beda gitu. SARS itu sendiri juga menyebabkan badai sitokin, Bud. Makanya pada saat pandemi awal COVID, kita memperlakukan treatment yang kita berikan itu hampir sama dengan treatment pada saat kita berikan SARS. Karena kita memprediksi adanya badai sitokin ini. Gitu. Oke, Ian, gue tanya lagi. Badai sitokin ini berarti terjadi bukan hanya setelah virus corona bermutasi jadi COVID-19 Delta, tapi dari awal pun bisa memicu badai sitokin sebetulnya. Bisa. Dan badai sitokin sebenarnya bisa dipicu oleh infeksi apa aja gitu. Jadi nggak mesti virus corona, nggak mesti virus bahkan. Kadang-kadang ada bakteri atau mungkin ya infeksi jamur, itu juga bisa menyebabkan badai sitokin walaupun jarang. Oke, got it. Nah, sekarang kita balik ke topiknya Deddy Corbuzier yang kemarin, yang gue lagi mencoba mengimitasi Om Deddy ini sebetulnya. Jadi wannabe. Ya, pertanyaan gue berikutnya kan jadi gini sebetulnya. Apa faktor, misalnya contoh gini ya, Deddy Corbuzier bilang kemarin, dia tidak punya komorbid, gula dia rendah, gitu, badan dia sehat, dia olahraga. Tapi dia kena badai sitokin gitu. Maksudnya kan, maksud gue gini, itu kan jadi sebuah ketakutan buat gue orang awam. Maksud gue gini, dia yang segede gitu aja badannya, olahraga tiap hari, vitamin kuat, kayaknya makan teratur sehat, bisa kena badai sitokin padahal nggak punya komorbid. Berarti orang-orang seperti kita yang nggak sesehat dia, atau mungkin orang-orang yang punya komorbid, nggak usah komorbid ya, gue misalnya, atau yang mungkin ya nggak olahraganya nggak sering, badannya mungkin nggak kurus-kurus banget. Berarti kemungkinan yang itu nggak usah disebut sebetulnya. Gitu. Maksud gue berarti orang-orang kondisi normal seperti gue atau yang lainnya, kalau terkena COVID-19, amit-amit, kemungkinan terkena badai sitokin lebih gede dong ya? Ya, memang ada chance-nya, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan yang lu sebutin tadi, semua yang punya komorbid, usia tua, kemungkinan besar memang angka terjadinya badai sitokin itu lebih tinggi. Dan yang tadi gue udah bilang, sekalinya terjadi susah buat kita kontrol. Nah, kalau yang buat anak muda ini nih, kemungkinan terjadinya lebih sedikit. Dan kalaupun terjadi lebih gampang dikontrol. Tapi bukan berarti bukan berarti kalau misalnya kita udah pasti muda, udah pasti aman. Gitu. Berarti kalau misalnya kita olahragawan yang mungkin menjaga kanan dan tetap itu tetap aman tuh. Karena itu memang tergantung lagi dari faktor varian virusnya, tergantung dari bagaimana respon tubuh kita terhadap si sitokin ini, sama respon tubuh kita terhadap obatannya. I see. Oke. Variasinya tuh banyak. Oke, kebayang. Nah, Yan, pertanyaan gue begini. Misalnya gini ya, kita kan tahu ketika virus menyerang itu dia menyebabkan peradangan. Maksud gue gini, mungkin nggak dalam tubuh kondisinya kritis gitu ya, banyak peradangan di tubuhnya,
tapi bukan tidak ada badai sitokin di situ. Hanya dari virusnya aja yang mungkin tubuhnya udah lemah, lebih tua. Jadi peradangan itu muncul bukan dari badai sitokin, memang virusnya aja yang mengganggu gitu. Mungkin nggak itu sebetulnya? Bisa jadi. Tapi biasanya ini disebabkan karena ada infeksi yang cukup banyak ya Putri. Jadi kita sebut nama kondisinya adalah sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi kan kalau misalnya infeksi itu kan biasanya kita harus gunakan, infeksi itu kan disebabkan karena organisme, bakteri, kuman, virus. Nah, untuk mengatasinya ya kita kasih antibiotik, antivirus, anti jamur, seperti itu. Nah, pada sepsis itu jumlah mikroba itu terlalu banyak di seluruh tubuh. Dan obat-obatan yang kita berikan itu ibarat kayak kalau misalnya ngadu kamehame itu kayak di tengah gitu loh. Ya kan, berimbang gitu. Sedangkan tubuh kita yang mesti ngeluarin tenaganya terus-terusan itu udah mulai nggak kuat, akhirnya mulai ngedown dan akhirnya masuk ke kondisi misalnya koma atau masuk ke dalam kondisi harus masuk ruangan intensif. Nah itu semua kondisinya seperti sepsis dan dia merupakan kategori yang mirip-mirip gitu. Memang terjadi infeksi di seluruh tubuh tapi berbeda sekali dengan badai sitokin. I see. Jadi menyebabkan peradangan yang sama tapi beda sama badai sitokin ya. Kalau gue nih kan awam ya, maksud gue nih suka banget berandai-andai gitu. Jadi gue pengen tanya lo, ini agak lucu tapi gue penasaran. Lebih parah mana, maksud gue, orang yang mengalami kondisi sepsis sama tubuh yang diserang badai sitokin. Maksud gue, lebih parah mana kondisinya, Yan? Kalau kita boleh berandai, agak nggak penting sih sebenarnya ini. Ya jujur gue belum pernah ngadu sih, Bud. Iya benar juga ya. Enggak, tapi kalau misalnya kita bicara itu kembali lagi adalah ke jawaban gue yang sebelumnya. Semuanya itu bergantung benar-benar pada kondisi pasien. Kondisi infeksi organisme penyebabnya gitu. Bisa aja organisme yang menyebabkan itu ada organisme yang contohnya misalnya resisten terhadap obat. Oh itu lagi ditangani gitu kan. Iya. Nah, yang ketiga adalah obat yang diberikan cukup atau enggak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sebut tuh kondisi penyakit itu biasanya pada badai sitokin atau sepsis itu adalah kondisi yang lazim kita temui di intensive care. Intensive care itu kan kalau misalnya di rumah sakit adalah perawat kan dalam arti itu berarti penyakit yang cukup berat kita katakan. Nah jadi dua-duanya itu dalam level yang setara. Kemudiannya bagaimana dan survival atau angka keberhasilan hidupnya bagaimana itu sebenarnya tergantung dari yang tadi gue sebutkan. Kondisi jadi nggak bisa kita adu head to head. I see. Oke, nah gue nggak tahu masih ada tambahan nggak? Kalau nggak, gue pengen tanya pertanyaan terakhir sebetulnya. Lo ada mau tambahan nggak? Enggak. Kalau pertanyaan terakhirnya mirip atau enggak, lo nggak mirip. Lo kalau misalnya KW itu mungkin KW 3 atau 5 mungkin. Enggak, itu sebetulnya 2 pertanyaan terakhir. Yang ini belum ini. Habis ini sebenarnya. Ya, gue tanya gini. Kalau seandainya, kan sekarang kemarin tuh di-mention sama Deddy Corbuzier gitu. Jadi gue nonton jadi kepikiran juga. Dia ngobrol sama Pak Menkes, Pak Budi Gunawan gitu ya. Gimana, berarti sekarang isoman tuh berbahaya dong gitu. Karena kan orang jadi nggak tahu kondisinya. Orang bisa sehat-sehat aja ternyata peradangannya banyak gitu. Padahal hasilnya negatif. Nah pertanyaan gua ke lu adalah sebagai tenaga medis, kalau kita terindikasi positif atau hasil kita positif gitu, kita harus gimana gitu? Maksud gua apakah kita harus langsung isolasi aja di pemerintah? Atau kita mesti gimana untuk mencegah nggak sampai kondisi fatal deh badai sitokin gitu loh ya? Oke. Jadi badai sitokin itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak bisa diprediksi ya Bud ya. Nah untuk saat ini cuma kalau misal penanganan optimal kita bicara pada konteks bukan pandemi di mana rumah sakit ada, tenaga kesehatan ada. Nah itu memang semua pasien itu membutuhkan perawatan dan pemeriksaan yang optimal. Nah pada saat terjadinya pandemi kita nggak punya nih sumber dayanya, manusianya, sumber daya rumah sakitnya itu nggak ada gitu. Nah, tetap yang kita lakukan pertama adalah kita harus periksa dulu ke dokter. Karena dokternya akan menilai kondisinya. Lu tahu kan, kalau misalnya COVID itu kan dibagi menjadi 3. COVID ringan, sedang, berat. Sama O4, sama OTG. Nah, si dokter ini akan memeriksa, lu masuk ke kategori yang mana. Tentunya kalau OTG atau kategori ringan, itu kemungkinan untuk terkena badai sitokin kecil. Bukan nggak ada ya, kecil. Iya. Gitu. Nah, makanya biasanya pada kondisi orang dua kondisi ini itu disarankan untuk melakukan isolasi mandiri dengan catatan. Kalau misalnya kondisinya demamnya kok nggak turun-turun, atau kalau misalnya demam kondisinya mulai agak sesak,
Nah, pada saat dicek di pulse oximetry, ternyata saturasi mulai turun gitu. Jadi tanda-tanda awal itu kita sudah kasih tahu ke pasien harus datang periksa ulang. In case misalnya dia yang tadinya OTG atau ringan itu berubah naik kelas jadi sedang atau berat. Iya. Kayak gitu sih, Bud. Jadi kita nggak bisa bilang pasien ini kondisi bagus dari awal sampai akhir pasti bagus, itu memang susah deh kita menjamin seperti itu. Makanya kita perlukan adalah pengawasan. Makanya sekarang isolasi mandiri terpadu supaya tenaga medis bisa mengawasi lebih ketat sebetulnya. Jadi dia tahu tiba-tiba kondisi drop kan langsung bisa di boosting banyak ya, entah vitamin, antibiotik dan teman-teman, atau mungkin lebih intensif karena abis kemarin kejadian itu kan heboh semua gitu. Semua orang bertanya hal yang sama. Badan segede gini bisa kritis gitu kan, maksudnya jadi sebuah momok yang menakutkan gitu. Sekalipun mungkin kemarin dia bilang juga yang gua lumayan apresiasi lah Om Deddy. Dia sombong dulu, jumawa, merasa dia sehat kan, olahraga, jadi akhirnya dia sadar mungkin dia jadi lengah gitu. Dia merasa kondisi gue sehat, ternyata kondisinya baik-baik aja, tiba-tiba dia drop di saat berikutnya gitu. Tapi iya, jadi sebetulnya harapannya adalah buat para masyarakat di luar sana awam gitu ya, mungkin buat gue juga, ketika kalian mungkin tes rutin gitu ya, merasa nggak enak, kemudian kalian antigen atau PCR hasilnya positif, coba deh periksakan ke dokter, karena who knows ya, saturasi kita berkurang tapi mungkin orang nggak aware, kan bisa gitu ya, saturasi berkurang tapi lu nggak aware, atau tiba-tiba lu sesek aja, tiba-tiba kita nggak tahu. Jadi harapan gue sih sebagai awam yang kita juga mengedukasi, kalau ada apa-apa ayo deh bawa ke rumah sakit, karena toh kondisi ketersediaan ranjangnya udah mulai banyak kan, maksudnya udah menurun signifikan gitu. Jadi kita kayaknya sudah tidak bertarung lagi seperti zaman dulu gitu. Jadi mari jaga kesehatan dan siaplah untuk ke dokter dan teman-teman. Kalau lu Aryan, ada tambahan apa? Oke, dan sebenarnya untuk masyarakat juga sebenarnya tidak perlu takut nih kalau misalnya ternyata ada kerabatnya atau mungkin diri sendiri yang didiagnosa, wah kayaknya mulai ada gambaran-gambaran ini kayaknya ke badai sitokin gitu. Karena tetap ada treatment yang bisa dilakukan walau sifatnya masih uji coba ya. Jadi memang dari WHO sendiri sudah menggunakan ada list obat-obatan dan juga tata cara laksana untuk mengobati si badai sitokin ini. Gitu. Jadi ini bukan kalau misalnya kita udah bilang badai sitokin, wah terminal nih, gawat nih kasusnya gitu. Masih ada harapan, masih ada obat yang diberikan, dan kelihatannya biarpun belum disahkan, efektivitas itu lumayan bagus pada saat kita lakukan pemberian pengobatannya kepada pasien. I see. Nah jadi buat teman-teman yang masih butuh-butuh info, kita sangat open banget. Kalian bisa cek Instagram kita di @healthyhacks.id, dan kita juga akan terus ngasih informasi edukasi ke kalian. Jangan lupa podcast kita akan tayang tiap hari Kamis, dan juga tiap weekend kita lumayan sering lah bikin IG live bareng bintang tamu kita, bareng dokter spesialis, atau juga bareng pendengar-pendengar kita yang mungkin punya masalah yang bisa kita bahas bareng-bareng sebetulnya. Gitu. Ada tambahan ya? Jadi support terus channel YouTube. Juga buat teman-teman YouTube jangan lupa subscribe di pojok kanan bawah ini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy, stay alive. Bye-bye.